Laporan keuangan akuntansi internasional, proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu evaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu dengan tujuan menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Peluang dan tantangan dalam analisis lintas batas. Tantangan besar yang dihadapi adalah dalam memperoleh informasi yang kredibel. Di kebanyakan pasar berkembang, para analisis keuangan sering memiliki tingkat keyakinan atau keandalan yang terbatas. Kerangka dasar analisis usaha. Pareto, Bernard, dan Haley membuat suatu kerangka dasar bermanfaat untuk analisis dan penilaian usaha dengan menggunakan data laporan keuangan. Kerangka dasar tersebut terdiri dari 4 tahap analisis, yaitu 1. Analisis strategi usaha, 2. Analisis akuntansi, 3. Analisis keuangan, 4. Analisis prospektif. 1. Analisis Penggunaan website untuk memperoleh informasi penelitian perusahaan. Hal ini dilakukan karena mayoritas perusahaan website tersendiri dan mayoritas memanfaatkan homepage mereka untuk menginformasikan informasi keuangan, terutama laporan keuangan pokok, yaitu neraca dan laba rugi. Kedua, yaitu mayoritas perusahaan memberikan duplikasi informasi atau sebagian dari informasi hard copy laporan historis yang diubah dalam bentuk hypertext atau format PDF. Yang ketiga, yaitu tidak banyak perusahaan yang benar-benar memanfaatkan fitur internet secara optimal. Analisis keuangan mencakup berbagai wilayah yurisdiksi. Sebagai contoh, seorang jurnalis mungkin beberapa kali melakukan studi terhadap sebuah perusahaan yang berada di luar negara asalnya, atau membandingkan perusahaan yang berasal dari 2 negara atau lebih. Sejumlah negara yang memiliki perbedaan yang sangat besar dalam praktik akuntansi, kualitas pengungkapan, sistem hukum dan undang-undang, sifat dan ruang lingkup risiko usaha, dan cara untuk menjalankan usaha. Perbedaan ini berarti alat analisis yang sangat efektif di satu wilayah menjadi kurang efektif di wilayah lain. Para analis juga sering menghadapi tantangan besar untuk memperoleh informasi yang kredibel. Di kebanyakan negara pasar yang berkembang, para analis keuangan sering memiliki tingkat keyakinan atau keandalan yang terbatas. Kesulitan memperoleh informasi akuntansi internasional. Dalam memperoleh data akuntansi internasional, terdapat beberapa kesulitan, di antara lain yaitu yang pertama, penyesuaian depresiasi. Beban depresiasi akan mempengaruhi keuntungan, maka perlu diperhatikan umur dari fungsi aset yang harus diputuskan manajemen. Yang kedua yaitu penyesuaian persediaan LIFO dan FIFO. Persediaan harus dikonversikan dalam metode FIFO. Yang ketiga yaitu cadangan. Cadangan adalah kemampuan perusahaan untuk membayar atau menutupi pengeluaran untuk menghapus beban. Yang keempat yaitu reformulasi laporan keuangan. Penyusunan dari beberapa perubahan setelah adanya beberapa perhitungan pada poin-poin tersebut di atas. Perkenalkan, nama saya Rosa Rizky Maulina dengan nomor NIM 1716000129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang mekanisme untuk mengatasi perbedaan prinsip akuntansi antar negara. Yang pertama yaitu beberapa analisis menyajikan ulang ukuran akuntansi asing menurut sekelompok prinsip yang diakui secara internasional atau sesuai dengan dasar lain yang lebih umum. Yang kedua yaitu beberapa negara yang lain mengembangkan pemahaman yang lengkap atas praktik akuntansi di sekelompok negara tertentu dan membatasi analisis mereka terhadap perusahaan yang berlokasi di negara tersebut. Slide selanjutnya yaitu tentang memahami kesulitan dan kelemahan dalam analisis laporan keuangan internasional. Yang pertama yaitu akses informasinya, yang kedua yaitu ketepatan waktu informasi, yang ketiga masalah mata uang asing, yang keempat perbedaan dalam jenis format laporan keuangannya.
Yang selanjutnya yaitu perbedaan utama dalam prinsip akuntansi di seluruh dunia. Perbedaan prinsip pengukuran dan praktiknya secara internasional. Kurang lebihnya yang diketahui tentang dampak keseluruhan dari perbedaan akuntansi atas pendapatan dan ekuitas pemegang saham. Meskipun begitu, perbedaan kepada berbagai aspek pengukuran akuntansi mungkin telah dikompensasikan satu sama lain agar secara luas dampak keseluruhannya tidak terlalu signifikan. Dampak perbedaan akuntansi Amerika Serikat dengan Inggris. Perbedaan antara praktek mengenai prinsip-prinsip akuntansi Amerika Serikat dan Inggris lebih sedikit konservatif, atau Amerika Serikat memiliki dampak yang jauh lebih kuantitatif atas suatu laba yang berkaitan. Walaupun hal itu bertentangan dengan kekuatan yang diharapkan dari dua negara utama, Anglo-Amerika, dengan tradisi akuntansi serupa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perbedaan pengukuran. Pertimbangan untuk perbedaan pengukuran dapat ditemukan dalam lingkungan dan faktor budaya yang mempengaruhi prinsip akuntansi di suatu negara. Untuk di negara Amerika dan di negara Inggris, pasar modal merupakan suatu pengaruh yang dominan dengan kebutuhan informasi investor, memberi harapan kepada suatu harapan yang lebih optimis terhadap laba, dan karena itu harga saham di negara tersebut menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, konvergensi akuntansi global. Alasan utama untuk mengembangkan standar akuntansi internasional adalah menentukan tingkat perbandingan untuk membantu investor membuat keputusan dengan mengurangi biaya perusahaan multinasional dalam menyiapkan beberapa norma dan pelaporannya. IASB memainkan suatu peran utama di dalam mengkoordinasi dan menyelaraskan aktivitas keterlibatan para agen dalam menentukan akuntansi dan norma pelaporannya.